Selamat pagi anak-anak. Hari ini kalian akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup. Yang pertama, manusia. Yang kedua, tumbuhan. Dan yang ketiga adalah hewan. Tahukah kamu mengapa batu, angin, air, dan tanah tidak termasuk makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati. Karena batu, angin, dan air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup? Mari kita lihat. Yang pertama adalah bergerak. Contohnya manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip, burung bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap, dan yang terakhir ular bergerak dengan cara melata menggunakan perut. Apakah tumbuhan bergerak? Ya, tumbuhan juga bergerak, tetapi tidak berpindah tempat. Gerak tumbuhan disebabkan karena rangsangan berupa sentuhan dan cahaya. Perhatikan daun putri malu yang mengembang. Daun-daun itu akan menguncup setelah kamu sentuh. Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan bergerak karena mendapat sentuhan. Tumbuhan yang diletakkan miring setelah beberapa hari tumbuh akan bergerak ke arah datangnya matahari, seperti gambar di samping. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah memerlukan makanan dan air. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat, sehingga memperoleh energi agar dapat melakukan aktivitas. Manusia dan hewan yang tidak makan dan minum berhari-hari akan mati. Tumbuhan juga membutuhkan makanan agar tetap hidup. Jadi, semua makhluk hidup pasti memerlukan yang namanya makanan dan air ya anak-anak. Ciri selanjutnya yaitu yang ketiga adalah bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Sedangkan pada tumbuhan mengalami pernapasan yang berbeda. Di siang hari tumbuhan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Sedangkan pada malam hari tumbuhan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, apa sih alat pernapasan pada makhluk hidup? Yang pertama, manusia bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan tumbuhan bernapas menggunakan stomata, dan katak bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Selanjutnya adalah hewan ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Cacing bernapas menggunakan kulit. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Sedangkan serangga bernapas menggunakan trakea. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah keempat, mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan berat tubuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Manusia ketika bayi, tubuhnya kecil, kemudian menjadi dewasa. Hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Contoh pertumbuhan makhluk hidup. Pertumbuhan manusia dimulai dari balita menjadi tua. Kita lihat dari bayi, anak-anak, remaja, dan menjadi dewasa, kemudian menjadi tua. Inilah pertumbuhan manusia. Contoh selanjutnya yaitu daur hidup ayam. Dari ayam dewasa, dia bertelur.
Dari bertelur, dalam telur itu ada embrio, kemudian telur menetas dan menjadi anak ayam. Anak ayam menjadi ayam dewasa. Nah, inilah daur hidup ayam. Contoh selanjutnya yaitu pertumbuhan pada tanaman. Pertumbuhan tanaman dimulai dari biji, kemudian tumbuh menjadi kecambah, kemudian menjadi tanaman muda, dan menjadi tanaman dewasa. Inilah contoh pertumbuhan tanaman. Nah, ciri yang kelima yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Ciri yang terakhir atau ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup memiliki ciri peka terhadap rangsangan. Rangsangan adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Contoh, ketika kita melihat sinar matahari, secara otomatis kita akan menutup mata. Daun putri malu akan mengatuk daunnya jika disentuh. Buah pecah Cina akan meletus jika disentuh. Kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Nah, itu adalah contoh dari peka terhadap rangsangan. Demikian materi hari ini. Semoga kalian tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan ya. Semangat. God bless you all.